kembali Anda mengikuti Ranah Publik TVRI Yogyakarta, sebuah program yang menyoroti masalah-masalah yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga dengan program ini kita akan bisa membuka, mengenali dan juga menemukan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Sore hari ini pemirsa, kami akan mengajak Anda sebelumnya 10 tahun ke belakang. Pada tahun 2014, Yogyakarta dinilai mempunyai kasus pertanahan yang tinggi. Kemudian pada tahun 2024, sekitar bulan Februari atau Maret, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengatakan ada 11 masalah yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Salah satunya juga kasus pertanahan. Dan saudara, pada sore hari ini kami juga akan membahas masalah tersebut dalam satu tema yang kita kerututkan di tema pelayanan pertanahan BPN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sore hari ini kami telah hadir di studio untuk membahasnya narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama akan kami perkenalkan kepada Anda, beliau ini datang jauh-jauh dari Jakarta. Selamat sore Pak Rianta. Selamat sore. Wah, Pak Rianta ini kelihatan tegesnya ini ya Pak. Beliau dari anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan. Sekaligus Ketua Gerakan Jalan Lurus. Nanti kita akan perkenalkan kepada Anda. Itu masih kurang. Apa lagi Pak? Gerakan Anti Mafia Tanah. Aduh. Masih kurang lagi Pak. Baik, nanti kita akan coba apa itu, bagaimana sifat terjang beliau untuk membela pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di sebelah beliau ada Insinyur Zelus Siput Lokasari. Selamat sore Pak Selamat Siput. Sore Mbak Meta. Ya, beliau ini adalah Ketua Forum Peduli Tanah Demi NKRI, Forperta NKRI ya Pak? Tanah DIY Demi NKRI. DIY Demi NKRI. Nanti kita akan coba gali permasalahan apa sih yang akan dibawa Pak Siput ke forum ini. Dan tentunya kami juga mempunyai narasumber dari pemerintahan yang nanti akan mencoba kita gali juga solusi apa yang sudah diberikan oleh beliau, pendampingan apa yang sudah diberikan oleh di dinas beliau. Beliau adalah Bapak Tri Harnanto SSMH. Selamat sore Pak Tri. Sore Pak. Ya, beliau adalah Bapak Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran. Bapak bisa lebih keras lagi Pak. Selamat sore Pak. Sore. Selamat sore, siap. Baik. Nah, kita tadi akan mencoba nih pemirsa untuk melihat bagaimanakah permasalahan di daerah istimewa Yogyakarta. Kami langsung ke Pak Rianta. Pak Rianta, tadi saya di awal sudah mengatakan Bapak jauh-jauh datang dari Jakarta ini ke Jogja. Apa yang Bapak lihat di sini Pak? Baik, jadi beberapa waktu yang lalu kawan-kawan pemegang hak guna bangunan yang kebetulan masa lakunya itu habis, itu menyampaikan aduan atau permintaan advokasi ke Komisi 2. Kebetulan saya yang ditugaskan untuk menerima kawan-kawan dari Jogja, kemudian saya berikan satu pendampingan, kemudian juga saya temukan ke Kementerian ATR BPN. Jadi pada prinsipnya apa yang dilakukan kawan-kawan pemegang HGB di Jogja itu kan merasa artinya merasa was-was, karena dari pengalaman mereka yang sudah melakukan upaya-upaya administrasi untuk memperpanjang HGB-nya itu tidak berjalan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Di mana secara peraturan yang berkaitan dengan standar pelayanan di BPN sudah ada aturannya, yaitu di Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Tetapi perlu dipahami bersama, perlu dimaklumi bersama bahwa karakteristik daerah istimewa Yogyakarta itu kan ada keistimewaannya. Betul. Nah, ini yang menimbulkan perbedaan tafsir antara pihak masyarakat pemegang HGB, kemudian pihak eksekutif yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pihak Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini adalah Kesultanan Jogja.
dalam persoalan ini saya melihat ada hal yang perlu dikomunikasikan semua pihak. Karena harus kita sadari bersama bahwa di dalam kita itu kumpul-kumpul untuk membentuk satu negara, itu kan salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya tentu ini yang harus dimaknai bersama secara bersih, secara jernih. Nah kalau ada perbedaan tafsir, perbedaan pandangan, yaitu dalam negara demokrasi menurut saya sah-sah saja. Tapi mari kita kedepankan musyawarah mufakat sesuai sila keempat Pancasila. Saya yakin seperti kalau kita mau buka-buka buku tulisan almarhum HB9 yang tokoh yang kita semua mengagumi, tulisan tentang tahta untuk rakyat. Di situ kalau kita dalami sebenarnya itu hebat. Jadi ini hanya perlu dialog-dialog antara tadi Gubernur DIY, kemudian BPN sama masyarakat pemegang HGU itu saja. Berarti Pak Rianto ini sudah menangkap permasalahan ini sudah sejak lama atau ini baru mencuat baru-baru ini aja? Sebenarnya kalau persoalan di Jogja itu sudah lama. Kira-kira saat kepala kanwilnya Pak Endro kalau nggak salah. Diukur 5 tahun, 10 tahun atau lebih? Jadi persoalan yang sekarang sudah pelakunya divonis tanah di belakang Ambarukmo itu di mana itu? Catur Tunggal ya? Catur Tunggal, di Sewon, kemudian dibangun Tapan, itu sudah bergerak ke sana. Baik. Ya. Bukan hanya kebetulan saat ini aja permasalahan kawan-kawan itu muncul karena merasa tidak ada penyelesaian, dia lari ke Jakarta. Tanggung jawab saya sebagai anggota DPR RI tentu bagaimana bisa menjadi jembatan para pihak. Baik, kayak kami ke Pak Siput. Pak Siput, ini tadi Pak Rianto mengatakan bahwa ini belum terselesaikan. Saya ingin mendengarkan dari Pak Siput sendiri, permasalahan apa yang kemudian lagi dihadapi saat ini, Pak Siput? Ya, terima kasih. Jadi saat ini yang dihadapi oleh masyarakat atau teman-teman, mereka menamakan diri mereka adalah sebagai korban HGB, korban HGB. Jadi teman-teman ini itu sudah sejak lama, 2015-an begitu, itu pada saat HGB-nya sudah mau jatuh tempo, mereka seperti biasanya berupaya mendatangi kantor-kantor BPN untuk mengajukan permohonan perpanjangan HGB. HGB mereka ini adalah dalam bentuk sertifikat ya, buktinya dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan di atas tanah negara. Betul. Dan mereka memiliki ini sudah lama dan juga sudah diperpanjang berkali-kali. Cuman yang terakhir ini sejak tahun 2015 itu maaf mereka ini tidak mendapatkan satu pelayanan dari BPN seperti yang dulu-dulu. Tidak mendapatkan pelayanan seperti apa, Pak? Jadi, tidak bisa mendaftar ulang atau tidak bisa diperpanjang atau bagaimana? Kalau saya boleh berkata jujur, izin ya. Jadi pada saat mereka mendaftar ke BPN, ke loket ya, loket BPN itu oleh loket tidak diterima, dikatakan ini ada peraturan baru, Anda harus ke tempat lain, ya, ke Dispertaru. Nah, setelah ke Dispertaru, mereka dikatakan oleh ada satu surat dari ASEK, dikatakan, oh Anda harus ke Panitikismo, begitu ya. Nah, setelah ke Panitikismo, mereka dapat satu surat pernyataan yang harus diteken setelah dikasih tahu bahwa ini bukan tanah negara, tapi ini tanah milik keraton dulu-dulunya, seperti itu. Nah, disitulah jadi menjadi sulit. Mereka ada yang mau teken, ada yang tidak. Tapi sebagian besar pada tidak mau teken karena merasa dirugikan. Sebab ini mereka menyadari tanahnya mereka, sepengetahuan mereka. Tetapi oleh Panitikismo dikatakan ini tanahnya pihak keraton. Kalau mereka ada yang sudah mau nulis pernyataan, itu form itu sudah disediakan oleh pihak Panitikismo. Mereka menandatangani form itu yang isinya pertama, mereka mengakui bahwa ini tanah milik Kasultanan. Yang kedua, mereka dengan sukarela mengembalikan ke Kasultanan, menyerahkan sertifikat asli
kemudian selanjutnya diproses nantinya menjadi proses AJB agar supaya menjadi milik Kesultanan, ada AJB tapi mereka tidak terima bayaran. Bahkan disuruh membayar yang namanya BPHTB. Nah, kemudian setelah itu mereka juga diminta untuk bayar yang namanya apa itu istilahnya Pisongsong. Itu sementara per tahunnya berapa ya? Ada yang sudah seperti itu setelah menyerahkan sertifikat hak milik bayar pisungsung 90 sekian juta. Dan setelah itu mereka nanti bayar lagi 20 tahun HGB di atas tanah keraton. Itu macam-macam. Ada yang kalau ini sampai 2 miliar, ada yang bermacam-macam lah. Ada yang ngomong sama saya 5 miliar. Sesuai ketentuan mungkin Pak Siput? Ya saya kurang tahu, tetapi yang jelas mereka kemudian yang satu ini terjadi ini setelah kembali ke keluarganya nggak mau terima. Mengapa tanah yang saya beli jelas sertifikat kok disuruh nyerahkan ke keraton? Mereka kembali kepada Panitikisme, minta kembali sertifikatnya dan membatalkan surat pernyataannya. Nah itu kemudian juga dia nih sama petugas petugas Panitikisme dikembalikanlah sertifikatnya. Nah kemudian uangnya juga dikembalikan seperti itu. Jadi dari pihak petugas itu mereka juga bilang bahwa mereka mengerti kalau ini tanahnya orang-orang itu. Betul. Tapi ya mereka bagaimana cuman melaksanakan tugas. Ya. Itu yang terjadi tentang HGB ini. Ya. Jadi orang-orang kemudian mereka akan terkatung-katung. Jadi HGB-nya juga nggak bisa diperpanjang begitu saja. Ke BPN juga maklum seperti yang Bapak tadi Pak Rianta menyampaikan di Jogja mungkin ada pesanan atau ada eko perkewo. Ya toh ya ini yang cah cilik-cilik ya wis engko diengko nanti dulu lah. Jadi tidak bisa diperpanjang. Setelah itu teman-teman ini kan tambah resah. Betul. Ini banyak sekali Mbak. Nah, mereka banyak, terus mereka membentuk satu forum. Forumnya itu antara lain mereka bergabung di dalam satu forum yang namanya Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI. Itu berjuangnya dari tahun? Itu kita mulai sudah sejak tahun 2016-17 sampai dengan saat ini. Lah pada saat-saat keputusasaan ini, ya toh, mereka kemudian ketemu dengan ke Jakarta, ke tempat Pak Menteri, mau ketemu Pak Menteri, ketemu Pak Rianta. Oleh beliau Komisi 2 ini didampingi sampai ke Pak Menteri. Kita ketemu di ruang Menteri sana. Nah disitulah kita sampaikan permasalahannya semua. Jadi pada waktu itu dengan petugas BPN pusat, kalau nggak salah juga Kabib, itu setelah mengetahui permasalahannya dan mereka juga bilang telah banyak terima surat dari teman-teman ini semua, kesimpulannya ya satu, sebetulnya sertifikat itu kan soal legalitas. Betul. Ya toh, dan itu dokumen negara. Kalau sudah ada itu harus diperpanjang. Nanti perkara ini diperpanjang kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan, ya silahkan yang dirugikan gugat di pengadilan. Ini selalu pada saat kita ke kementerian maupun ke DPR Komisi 2, kita selalu dapat pencerahan seperti itu. Yang nomor satu itu berpegang kepada legalitas. Itu kata beliau juga, itu sebagaimana kata-kata Bapak Presiden kita. Orang kalau punya tanah segera ngurus sertifikat supaya aman. Lah kalau ini sudah punya sertifikat mau diperpanjang mengalami kesulitan. Maka itu kita ke beliau. Dan ya terjadi yang hari ini, beliau jauh-jauh kita juga surprise. Kita baru tadi pagi tahu kalau beliau mau ke sini. Ya sudah tuh sama teman-teman tadi ke tempat Pak Kakandi. Agar ada penyelesaian. Sebelum ke Pak Rianta, ke sebelah Bapak tidak mendapatkan jawaban, Pak Siput? Begini ya, maaf ya, saya harus berkata jujur ya. Tapi ya saya mohon maaf kepada semua pihak. Tanpa kejujuran ya nggak ada penyelesaian. Selama ini masyarakat yang memegang sertifikat hak guna bangunan di atas tanah negara, kalau mau memperpanjang, ya bahkan oleh petugas loketnya sana, ini ke petugas loket loh. Tidak bisa. Bahkan dikatakan ini katanya Sultan Ground, lah itu kan kita jadi bingung. Tapi ini maaf sangat berbeda dengan dulu.
Dulu dari Kanwil juga ada, Kak Kanwil yang dulu itu bahkan sudah ada satu surat yang mengatakan kalau sertifikat itu sudah jelas tidak ada kata-kata milik pihak lain, tanah negara segera langsung diperpanjang. Cuman itu cuman berlaku kalau nggak salah setengah tahun. Terus beliau dipindah yang sekarang sudah berubah lagi. Baik, Pak Tri. Siap. Mari Pak Tri, kita coba pelan-pelan ya Pak Tri sebelum saya ke Pak Rianta. Pak Tri, aduan dari 2015 ini sudah, saya mau tanya, udah ada sosialisasi dulu belum sih Pak sebelum itu? Ya, Pak? Kalau sosialisasi sebenarnya sudah secara tidak sudah langsung tahu sebenarnya masyarakat ya. paham akan hal keistimewaan yang ada di Yogyakarta kaitannya dengan masalah pertanahan. Iya, kemudian? Jadi kita juga melihat Yogyakarta adalah daerah istimewa. Betul. Dengan dikuatkan juga dengan adanya undang-undang keistimewaan. Betul. Ini dimaknai kita juga harus menghormati kearifan lokal yang ada di Yogyakarta. Kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Siput, kaitan dengan perpanjangan ataupun pembaruan, memang ada kearifan lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Itu ada surat Pak Gubernur DIY. Iya. Di tahun 2012 sudah ada, kemudian 2013 lebih menguatkan kembali terhadap surat yang 2012. Kemudian surat yang terakhir dari Pak Gubernur adalah surat tanggal 2 Juni 2020, di mana setiap ada perpanjangan ataupun pembaruan perlu adanya pengendalian dan koordinasi terlebih lanjut, sehingga setiap ada perpanjangan perlu berkoordinasi dengan pemerintah DIY. Khususnya nanti akan difasilitasi di Pemda itu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Nah, mekanisme yang ada memang sebenarnya kita juga sudah membalas surat Pak Gubernur tersebut. Ada beberapa yang kita sampaikan, ada arahan lebih lanjut, tapi sampai saat ini juga belum ditindaklanjuti. Dari tahun berapa? 2020. 2020 sampai sekarang belum ada arahan lebih lanjut. Akan tetapi di dalam mekanismenya teman-teman di loket pertanahan itu menerima terhadap permohonan tersebut. Setiap permohonan pasti akan diverifikasi terlebih dahulu. Kalau memang permohonan kan dari 2015 Pak, verifikasinya lama sekali. Tidak harus. Jadi setiap perpanjangan itu ataupun pembaruan pasti dokumen-dokumen akan diteliti terlebih dulu sebelum dilakukan pendaftaran. Apabila dokumen tersebut memang memenuhi syarat dalam artian hak guna bangunan tersebut memang berasal mungkin dari pelepasan hak milik dan yang lain-lain, ya pasti itu bisa diproses. Iya. Jadi pelepasan ataupun yang dari hak milik pasti diproses. Tapi memang ada hal-hal yang memang tanah tersebut ketika ditelusuri di warkahnya yang ada di kantor pertanahan khususnya di Kota Yogyakarta, itu terhadap dokumen riwayat tanah memang perlu dikonsultasikan kepada Panitikismo. Ada beberapa hal yang memang menjembatani hal itu, kan itu seperti yang Pak Rianto sampaikan tadi, bahwa kita memang ada tanah Kasultanan, ada tanah Kadipaten dan lain-lain. Mungkin itu penjelasan sekilas dulu. Baik, ya. Ternyata masih panjang ya. Ini baru di awal pemirsa. Kita akan coba gali lagi. Sebenarnya masalahnya ini bisa terurai atau tidak? Kita akan coba bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sejarah budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Tata sungging adalah proses untuk memahat dan mewarnai objek wayang tertentu. Makna yang terkandung pada tata sungging adalah agung dan berwibawa. Seni kriya kulit tata sungging adalah kelompok seni kriya kulit yang menggunakan bahan utama kulit mentah dari kulit binatang dengan teknik ditatah dan disungging dalam mewujudkan suatu karya. Tata sungging mempunyai suatu yang istimewa bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Sedangkan teknik yang khusus ini akan menghasilkan suatu karya kriya lebih spesifik dan detail. Di era yang sekarang ini yang memang banyak yang jarang tahu tentang wayang, setidaknya diberitahu kalau wayang
wayang kulit itu seperti ini, tokoh ini seperti ini. Pendopo Kang Tejo, kangen-kangenan teman-teman Ngayogja. Kenapa pilih ke batik ini, kenapa? Pertama, karena saya memang suka gambar. Tapi gambar itu nggak hanya melulu digambar, tapi saya ekspresikan juga atau kolaborasikan dengan batik. Saya mulai dari 2018, itu telah punya keluarga, gitu terus pengen mencoba untuk supaya bisa bareng anak, bisa sambil mengurus keluarga gitu, akhirnya meneruskan batik itu. Ayolah mengajak bahwa batik itu enggak hanya orang-orang sepuh dan tertentu saja, tapi kita yang muda itu juga wajib lah bawa batik, karena batik kan udah dipatenkan, udah diakui Indonesia gitu. Hormat kepada Dewan Juri. Gerak. Kowe iki ngopo, Jecung? Latihan baris ya, Mas. Anak mulanang kuncung, dadi komandan baris ki kok elok ya, Pak nih. Wah, seminggu ngarep wasis arep melu lomba baris jari wul. Jan wasis anakku kae, pancen bocah pilihan tenan kok. Kok saged ngaten Pak Duko? Nah, nyatane kepilih dadi anggota baris rombongane kuncung sak kelas jari. Aku ki nggenahke, kenapa Giman ora dielokke nggon lomba baris kuwi? Wingi aku ngusulke Giman ora bareng karo Pak Guru sih. Lah ngopo kok ora pareng? Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Kita masih menyoroti tentang pelayanan pertahanan BPN di daerah istimewa Yogyakarta. Kita sudah mencoba, tadi kita sudah bisa menangkap permasalahannya. Dari Pak Tri juga sudah. Saya ke Pak Rianto kembali. Pak Rianto, ayo Pak. Ini komunikasinya sampai mana, harus bagaimana? Kita sudah mulai atau kita harus pesimis? Harus kok pesimis ya Pak Rianto. Nggak boleh ya Pak. Harus solusi. Silakan Pak Rianto. Ini banyak yang bergantung kepada Bapak ini. Bagi saya, ya, yang kebetulan aktivis pergerakan maupun politisi, ya mesti harus tetap optimis. Betul. Ya, kita kalau pesimis, satu misal menjadi seorang politisi pesimis mau nyalek kalah, kemudian pesimis, ya nggak usah jadi politisi. Sebabnya tadi Pak Siput mengatakan sudah dari tahun sekian sampai ada keputusasaan terus membuat satu forum itu Pak. Makanya saya berharap kehadiran saya di Jogja ini bisa menambah energi baru, energi positif. Oke Pak, energinya itu yang harus seperti positif. apa ini? Iya. Ya, harus seperti tetap, apa ini? Ya optimis. Saya yakin nanti akan ada jalan keluarnya. Apa jalan keluar pertama kalinya? Yang pertama saya berharap, karena kita membangun negara itu sudah sepakat bahwa panglima tertinggi kita itu kan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Itu sebagai pimpinan pemerintahan, pimpinan negara, itu Undang-Undang Dasar 45. Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, prinsipnya itu Indonesia adalah negara hukum. Betul. Sudah, ya hukumnya ditegakkan. Kami punya istimewa dalam ya, hal Pak, ya? Tadi yang disampaikan, mohon maaf Pak Siput sama Pak Tri, itu dokumen itu kita lihat ada yang 2015 masuk. Tapi ini sudah 2024. Belum ada titik terang. Ya ini kan perlu tanda tanya besar, ada apa? Sedangkan kalau kita kembali lagi ke prinsip dasar negara hukum, di Badan Pertanahan Nasional itu dia bikin ketentuan sendiri tentang pendaftaran tanah, tentang SOP di dalam administrasi pertahanan, yaitu di Peraturan Kepala Perkaban nomor 1 2010. Nomor 1 2010 ini yang ngendiko beliaunya sendiri yang kawogan, gitu. Ini perkaban itu Peraturan Kepala Badan Pertanahan. Betul. Tapi kan nyatanya nomor 1 tahun 2010. Iya. Di mana di dalam perkaban itu intinya kan standar pelayanan. Di situ ada standarnya. Yang pertama itu kan mengenai dasar hukum. Syarat-syarat lengkap ya Pak? Ya. Ya. Biaya sudah.
Jangka waktu sudah lebih panjang. Saya tidak mengatakan panjang pendek. Lantas Pak, ini masih 4 nih. Kemudian sarana dan prasarana. Jadi standarnya itu termasuk loketnya bagaimana, tata letaknya itu bagaimana sudah diatur. Sudah oke. Sudah oke. Lah mestinya kalau di dalam standar pelayanan yang berkaitan dengan perpanjangan HGB itu mohon maaf. Kalau apalnya, saya nggak apal. Barangkali Pak Tri yang bisa menjelaskan itu butuh waktu berapa lama secara standar? Kalau di kondisi biasa? Ya kalau bukan kondisi biasa. Dalam kondisi Perkaban 1 2010. Baik Pak. Kalau di dalam Perkaban perpanjangan nanti akan berbeda juga nanti dengan pembaruan hak Pak Rianta. Jadi kalau perpanjangan itu memang ada beberapa tahapan nantinya. Bukan. Jangka waktunya aja, jangan bicara tahapan. Ya harus pakai sebelum ini ya. Harus di lampiran 3 nanti akan kelihatan di sana ada jangka waktunya Pak. Jadi nggak bisa langsung Bukan, artinya gini, di dalam standar pelayanan itu kan tidak terlalu lama. Paling-paling hitungannya minggu. Seminggu. Hitungan itu hanya minggu. Tapi saya yakin banyak orang yang tidak hafal, termasuk kawan-kawan yang di BPN. Ini masalahnya. Lah kawan-kawan yang di BPN pun tidak hafal, apalagi masyarakatnya. Jadi Bapak nanti dulu. Iya. Jadi nanti dulu. Baik, baik. Jadi kembali lagi ke prinsip dasar negara hukum, dan prinsip ini jangan sampai ditumpangi hal-hal yang sifatnya tidak baik. Satu misal karena saya sentimen dengan siapa? Pak Tri. Pak Tri jangan. Atau mungkin sentimen dengan siapa jangan. Tapi kita lihat dalam konteks berbangsa dan bernegara secara jernih. Itu kan yang membuat standar pelayanan kan negara. Itu kan lanjutan dari Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Kan sudah diatur diri-diri. Nah, ini yang bikin itu negara. Kemudian penyelenggara pelayanan publik juga negara. Lah mestinya negara itu berproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibangun sendiri. Baik. Jadi dalam hal ini negara benar-benar dapat memberikan satu kepastian hukum. Jadi satu kepastian hukum. Lah persoalannya kepastian hukum kalau begini, itu kepastiannya ya ketidakpastian itu sendiri. Ini yang jadi masalah yang harus kita urai bersama dengan kepala yang dingin. Itu aja. Ya, mari kita urai ketidakpastiannya ini dulu ya Pak ya. Kita langkah setelah Pak Siput dan teman-teman datang, kemudian Pak Rianta juga mengatakan harus ada dialog. Berarti ke depan kita akan dialog dengan siapa? Ya tentu stakeholder. Ini dalam hal ini pemerintah pusat dengan Gubernur DIY, kemudian dengan Kementerian ATR BPN. Sudah pernah dilakukan Pak Tri? Ya ini baru perlu ada. Saya berpikir setelah saya melihat persoalannya, sebagai wakil dari pemerintah pusat, saya akan membawa ini ke pemerintah pusat. Untuk bagaimana dilakukan dialog-dialog untuk mencari solusi yang cerdas. Jadi ini masalah itu kan harus dipecahkan. Bukan masalah terus dibiarkan setiap ada persoalan seperti tadi. Ini sudah didaftarkan 2015. Betul. Kemudian ini 2024. Belum ada kejelasan. Nah kalau kita berbicara persoalan pelayanan publik, apa yang dilakukan kawan-kawan BPN, ini mohon maaf, ini saya berbicara soal sistem ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya ingin semua belajar. Jadi yang dilakukan kawan-kawan itu, kalau menurut Undang-Undang 25 2009 itu namanya apa Pak? Administrasi. Administrasi. Ya kemudian kalau yang lebih ekstrem lagi, gimana Pak? Itu mengabaikan. Jadi mengabaikan, padahal kalau terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, itu kan ada tahapan-tahapan yang jelas. Baik. Yaitu, jadi di undang-undang itu ada asas-asas pemerintahan yang baik, kemudian lain-lain itu sudah komplit tuh lah. Ini yang tidak berjalan mulus, karena apa? Timbul satu keraguan-raguan. Baik, ya. Makanya kembali lagi. Keraguan-raguan di pihak? Ya dalam hal ini semuanya. Baik. Ya, masyarakatnya juga ragu-ragu karena ini sudah
2015 sampai 2024 dan orang mungkin masyarakatnya bingung gitu Pak, bukan ragu-ragu ya? Ya tanya masyarakat nanti Pak Iput. Sebelum kita Pak Tri, tadi kita akan coba kita tangkal dulu sebagai maladministrasi. Saya yakin dari tempat Pak Tri sendiri itu sudah berusaha kan Pak Tri? Ya. Baik Mbak, jadi kita pun sudah berusaha sesuai dengan yang disampaikan Pak Rianto tadi. Sesuai dengan Perkaban 1 2010 kita juga mentaati akan hal-hal seperti itu. Tapi tadi Mbak, saya pastikan kembali bahwa kita pun juga menghormati apa yang diputuskan oleh gubernur kita kaitannya dengan kearifan lokal tadi. Betul. Ada surat gubernur, kita pun juga menghormatilah ini istimewa. Tidak serta-merta seperti daerah lain istilahnya itu. Hal-hal yang sifatnya kekhususan memang kita juga harus istilahnya karena bersifat koordinatif ya pasti kita laksanakan. Persoalannya yang berkaitan dengan keistimewaan pertanahan itu di apa Pak? Jadi biar publik tahu. Jadi gini, di daerah istimewa Yogyakarta itu ada tanah-tanah baik tanah milik perseorangan, ada tanah milik Keraton Yogyakarta di Ningrat, kemudian juga ada tanah-tanah milik Kadipaten. Nah, Pakualaman itu. Pakualaman itu sekarang istilahnya Kadipaten. Ini pun juga sudah diatur dalam pola pendaftarannya ada di Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 2 2022. Nah, ini juga tentang kaitannya dengan pendaftaran tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten. Baik. Nah, kalau keistimewaannya itu tadi Pak Rianto, sebuah provinsi ada aturan yang tersendiri diatur di dalam permen. Itu sebuah keistimewaan juga. Saya ke Pak sebelum saya ke Pak Rianto lagi, saya ke Pak Siput sudah paham itu yang tanah-tanah itu sebenarnya termasuk dari yang sudah disebutkan Pak Tri tadi. Maaf. Saya terpaksa harus bilang maaf lagi nih. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa ya. Enggak apa-apa. Kalau tanah, Mbak, sudah bersertifikat. Oh, kita pegang hukum. Ya. Saya diajari oleh beliau ini. Apa namanya itu legalitas atau apa? Kita berpegang kepada legalitas. Beli dari orang lain, teman-teman ini ya. Kemudian transaksi di notaris, AJB. Sebelum transaksi dicek-cek semua di BPN. Itu perlu diluruskan. Gimana Pak? Transaksinya itu bukan di notaris. Di PPAT. Oh, di PPAT ya. Pejabat pembuat akte tanah. Jadi ini juga masyarakat juga harus belajar juga. Ini perlu. Ini masyarakat ini memang ngertinya cuman lihat cocok bayar, tapi sebelum bayar notarisnya PPAT-nya ngecek ke BPN. Setelah dicek benar semua, diterbitkan sertifikat. Kurang apa lagi? Ini kan kepastian hukum. Katanya sertifikat ini dokumen negara. Betul. Iya kan? Iya. Bisa diatur di bank dan sebagainya. Sekarang mendadak sontak, katanya sertifikat ini nggak bisa diperpanjang karena kearifan lokal ini kan aneh. Jadi gini, coba saya tak berupaya untuk menjadi penengah. Baik. Ini saya kalau ngomong gini udah mau kayak gini ya. Boleh minum dulu begini Mbak. Sebentar Mbak. Teman-teman saya ini yang stroke ada. Kemarin saya barusan layat. Ada yang meninggal gara-gara ini. Baik. Beli susah-susah cari duit berpuluh-puluh tahun. Beli tanah kok terus nggak bisa diperpanjang, katanya milik orang lain, katanya keistimewaan. Loh, keistimewaan di pasal mana, ayat mana? Yang bilang tanahnya rakyat ini bukan tanahnya rakyat. Coba, nanti kita coba Pak Rianto bagaimana supaya ini bisa Jadi gini, tapi izin Pak Rianto. Tadi sudah disampaikan Pak Rianto di awal. Sebentar, ke Pak Rianto dulu. Ini yang paling tepat menurut saya. Mari sama-sama duduk bersama. Klarifikasi, duduk bersama-sama. Baik. Paling itu selesai. Nah, tinggal dilihat dokumen warkah yang ada di BPN. Apakah tanah-tanah yang dimiliki oleh pemegang HGU yang habis masa HGB yang habis masa lakunya ini alas haknya itu benar-benar Sultan Ground atau Pakualaman Ground atau itu berdasarkan tanah negara. Itu diklarifikasi aja secara fair. Jadi nanti kalau memang tanah-tanah itu milik Kasultanan ataupun milik Pakualaman, ya monggo nanti berembuk dengan gubernur.
Nah, tetapi kalau tanah-tanah itu alas haknya bisa saja milik pemerintah Kabupaten Sleman atau mungkin kabupaten-kabupaten yang lain di HGB di atas HBL, monggo dirembuk dengan pihak pemerintah daerah. Baik. Kemudian juga kalau tanah-tanah HGB itu berdiri di tanah hak milik. Satu misal saya punya hak milik, kemudian Pak Iput ini perjanjian dengan saya. Yeah. Oke Pak Rianto, tak bangun, nanti saya diberi hak guna bangunan. Oke, sesuai dengan perjanjian saya dengan Pak Iput. Dari HGB di atas hak milik. Yang monggo ini terserah saya ketika perjanjian yang sudah kita sepakati bersama saya dengan Pak Iput itu selesai. Baik. Lah, kembali ke persoalan tanah-tanah yang di Jogja ini yang kebanyakan HGB di atas tanah negara bebas. Ini saya akan katakan tanah negara bebas. Kenapa? Kita harus memahami dulu bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu diundangkan pada tanggal berapa Pak? 25 September. 24 September ini sambil mengingatkan. Baik. Tanggal 24 September 1960. Baik. Lah, 20 tahun sejak diundangkan tanah-tanah bekas 24 tahun. Kalau Jogja 84, tapi kalau di Undang-Undang 560 kan 20 tahun. Berarti 24 September 1980. Tanah-tanah bekas hak macam-macam itu menjadi tanah negara. Baik, ya. Lah, pengaturannya terserah negara. Baik. Di mana negara ini diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional. Ya. Saya perlu sampaikan juga. Gimana Pak? Bahwa pemegang hak itu oleh negara, oleh undang-undang diberikan satu hak istimewa. Baik, nanti kita akan hak prioritas, coba, hak diutamakan, baik, hak didahulukan oleh undang-undang. Lah monggo tinggal tafsir-tafsir semua ini nanti di ya. Kalau kita bicara tentang tafsir ini ranah publik sampai tahun depan mungkin juga masih membahas tentang masalah pertanahan. Mudah-mudahan jangan sampai tahun depan. Oh jangan, besok langsung selesai. Baik. Nah, tapi nanti kita akan coba bahas lagi gali lagi dari sisi Patri. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu menyaksikan pariwara berikut ini. Dusun Merunggi banyak potensinya, ada pertanian, peternakan, kerajinan, makanan tradisional, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Di sini ada PAUD, pendidikan anak usia dini. Anak-anak dididik belajar tematik seperti kali ini, belajar soal udara. Siswa-siswa diajari menjaga kebersihan dengan pengolahan sampah yang benar. Siswa PAUD diajarkan untuk mandiri dan mengkonsumsi makanan bergizi, dari bagaimana cara cuci tangan yang benar sampai ke cara makan yang betul. Guru TK dan PAUD tentunya dituntut kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi. Ayo materi pembelajaran agar anak tertarik dan mau fokus terhadap materi yang diajarkan. Sobat Desa, sugih sedulur, sugih wawasan.
Yang penting mencerdaskan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Sudah mulai sedikit demi sedikit kita bisa mengetahui sebenarnya duduk permasalahan di mana, kita harus bagaimana. Kita sekarang akan menuju ke Pak Tri dulu, Pak Tri. Ya. Oke Pak Tri, saya tuh dari tadi Bapak cocok sekali nih jadi jabatan ini Pak, karena Bapak senyum-senyum terus. Biasanya orang itu kan menghadapi dengan aduh marah ini mungkin ya, tapi Bapak senyum terus. Pak, ini sebenarnya kalau apa yang dikatakan Pak Rianta ini kan sebenarnya sudah diungkapkan orang bertahun-tahun, tapi kan juga tidak terjadi-jadi mungkin ya Pak. Lantas kemudian usaha dari, saya ingin tahu sekali usaha dari departemen ya, Bapak ini, bagaimana sih sebenarnya sampai sejauh mana dorongannya gitu sampai mereka ini masyarakat ini harus ke Jakarta gitu Pak. Baik Mbak, jadi sebenarnya kan kaitan dengan ini masalah atau enggak ya, permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi memang kita tuh di dalam proses pendaftaran tadi saya akan sampaikan saat diverifikasi oleh teman-teman di loket itu ketika memang barang itu clear and clean langsung bisa diproses. Berarti tidak clear ya yang belum diproses. Justru yang ketika ada hal-hal yang perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah itulah yang mestinya ditindaklanjuti. Banyak dong Pak berarti? Ya cukup banyak lah, cukup banyak. Cuma data itu ada di Dispertaru. Ya. Ribuan. Kemudian? Tapi begini Mbak, tidak semua yang dimintakan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang itu semuanya harus mengalir ke Panitikismo, tidak. Ketika memang dipelajari dan dilakukan verifikasi oleh tim, ternyata ini bisa langsung dilakukan proses pendaftaran di kantor pertanahan, ya kami pun siap untuk lakukan proses. Berarti yang tidak bisa, yang kemudian tidak itulah harus yang mundur. perlu dikoordinasikan ke ya Panitikismo. Persoalannya itu gini Pak Tri, dari 2015 sampai 2024, kemudian SOP Perkaban 1 2010. Ini aja kita sinkronkan, jadi kembali lagi tegakkan hukum. Karena mohon maaf, ini kan ibaratnya apa ya, kalau ojo ndilat idune dhewe, apa itu ya. Jadi aturan digawe-gawe dhewe, standarnya harusnya ditegakkan. Tapi kan jadi jangan sampai sudah ada pertemuan. pertemuan. 2015 sampai 2020. Sudah ada pertemuan Pak Tri dengan stakeholder yang terkait. Ya sebenarnya ini yang kami harapkan tadi seperti Pak, kalau kami dengan pihak Dispertaru kita sifatnya koordinasi pasti kita lakukan. Makanya tadi seperti Pak Rianto sampaikan perlu ada dialog bersama, ada bagaimana mensikapi dengan kondisi-kondisi yang ada di Jogja ini. Siapa sih Pak yang nanti akan menjadi ini? Apa memang harus dari Pak Riantanya, dari komisi? Ya sebenarnya kalau dilihat dari ini kan pihak-pihak yang bisa kita libatkan kan terutama adalah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu, kemudian juga pihak-pihak Panitikismo maupun kalau tanahnya Kadipaten ya pihak Kadipaten juga bersama-sama dengan BPN. Sudah dilakukan? Dalam hal ini di Dinas Pertanahan Tata Ruang melalui tim itu sudah dilakukan. Baik, karena BPN tidak terlibat langsung di dalam tim verifikasinya. Baik, Pak Iput, selama ada proses ini, sudah pernah ada dialog? Diajak dialog? Atau hanya protes? Belum. Belum? Jadi begini Mbak. Permasalahan ini tuh buat kita yang rakyat yang nggak ngerti soal. Kita itu percaya kepada negara. Baik. Percaya kepada pemerintah. Ya toh? Maka itulah timbul sertifikat yang kita miliki, teman-teman miliki itu. Sekarang kalau sertifikat ini bahkan dikatakan keliru oleh yang mengeluarkan sertifikat, ini saya kira tadi beliau ini tepat, dilat idune dewe. Tapi apabila ini sudah ada undang-undang keistimewaan? Oke, undang-undang keistimewaan, saya nggak tahu isinya apa. Tetapi saya percaya penuh, undang-undang keistimewaan ini bukan alat untuk bikin melarat rakyatnya. Iya betul. Betul kan? Iya. Rakyat sudah punya sertifikat. Masa mau dibilang, wiwekku, nggak ada undang-undang yang begitu. Ini logika saya saja. Karena undang-undang keistimewaan ini dibuatnya kan atas dasar yang beliau sampaikan tadi. Jiwanya, rohnya kan UUD 45, pasalnya saya lupa tadi apa itu. Baik. Iya kan? Kalau misalnya tadi undang-undang keistimewaannya, sudah pernah Bapak bedah gitu kemudian gini ya Mbak,
Mbak Meta yang cantik. Jadi begini Mbak. Sabar. Sudah, sekarang saya jujur aja. Iya. Undang-undang keistimewaan ini saya bukan ahli hukum, saya ini tukang batu, seorang insinyur, tapi saya apal. Baik. Soal pertanahan itu cuma diatur 2 pasal, 32, 33. Tidak ada isinya suruh ngambilin tanah-tanah negara yang sudah dibebani hak milik masyarakat dengan bukti sertifikat itu terus seolah-olah menjadi tanahnya orang lain, tanahnya Kasulan. Tidak ada. Kalau BPN bilang begitu ada surat gubernur, saya apal juga. Surat gubernur itu nomor tahun 2 Juni 2020. Tanggal 2 Juni 2020. Baik, itu isinya surat ketiga isinya tidak ada kaitannya yang bilang bahwa hak guna bangunan tanah masyarakat ini yang di atas tanah negara ini adalah miliknya keraton. Tidak ada. Tidak ada. Sebaliknya, surat gubernur itu berisi tentang status tanah-tanah yang berstatus KPTS. Itu justru menegaskan Pak Gubernur di situ bahwa tanah-tanah KPTS ini adalah tanah negara yang dibebani hak diberikan kepada masyarakat yang ditandatangani oleh dahulu Sri Paduka Paku Alam ke-8 juga Sri Sultan Habis IX. Loh sekarang oleh BPN diartikan yang lucu-lucu seolah-olah lewat surat gubernur itu perlu diluruskan. Bukan BPN enggak diluruskan. Bukan BPN itu mengartikan sakar PD bukan. Tapi karena di Jogja itu istimewa, kemudian keistimewaannya itu harus hati-hati karena harus ada tata krama. Kalau aku wong Pati tata kramane wis kadung dadi wong pesisir. Saya sama kurang Pati juga. Berarti harus ada tata kramanya, kemudian harus ada alurnya, kita harus dilihat kembali. Sebentar. Baik. Ini kesusu selalu lupa soalnya saya orang tua. Iya. Pak Tri, saya dari tadi ketika Pak Iput mengatakan demikian, Pak Tri itu ada yang mau disampaikan sebenarnya. Disampaikan Pak, jangan ditahan jadi Pak. memang kalau Pak Siput sudah mungkin harus berjuangnya sudah lama sekali. Saking akrabnya sudah sering ketemu masalahnya. Saking keselnya mungkin. Jadi hal ini memang tadi kita namanya di Jogja menghormati hal-hal yang sifatnya kearifan lokal. Mereka harus kemana sih Pak Tri? Mereka harus ke Pemprov? Sepertinya begini, memang seperti Pak Arianto sampaikan tadi, ini memang harus ada dialog. Rembukan. Ada jalan tengahnya nantinya ketemunya. Ya tidak semua keinginan harus terpenuhi, intinya seperti itu. Pasti ada hal-hal yang memang nanti perlu kita pecahkan sehingga kita pun juga merasa nyaman untuk melayani gitu loh. Kalau kita tuh sebenarnya dalam konteks terbelenggu juga, terbelenggu antara ingin menjalankan aturan-aturan secara nasional, tapi kearifan lokal pun ternyata mempengaruhi dalam mekanisme kami. Oke, Pak Tri jawabnya aman banget nih Pak. Saya pengen tahu langkahnya itu apa Pak? Tadi sebenarnya sudah dialog juga ya Pak Rianto. Berarti sama memang Pak kuncinya Kanwil. dialog. Tadi sebenarnya sudah ketemu tadi tuh dengan Pak Siput, dengan Pak Rianto, dengan Pak Kanwil. Sudah ada titik terang. Sudah ada titik terang. Mungkin Pak Rianto lah yang sebagai fasilitator yang menjelasin nanti. Baik. Ya, saya ke Pak Rianto. Pak, titik terangnya seperti apa? Ini semoga bukan titik terangnya. Jadi kearifan lokal dan prinsip dasar negara hukum itu harus disandingkan. Kalau kita berbicara dalam konteks negara, aturan hukumnya tinggu. Gitu. Kalau negara itu ya mesti kepastian. Lah kepastian di Indonesia yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum kan sudah jelas diatur di TAP MPR Romawi 3 tahun 2000. Karena sampai sekarang itu belum dicabut. Kemudian pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang, di situ dibuka saja. Baik. Jadi mana yang harus dengan kearifan lokal, mana yang harus dengan prinsip-prinsip negara hukum. Karena ini persoalan negara. Nah, negara itu harus kita bangun tadi dengan kepastian hukum. Baik. Jadi kepastian hukum itu jangan menjadi tidak pasti. Gitu. Kalau di Jogja, mohon maaf karena pertimbangan kearifan lokal membangun ketidakpastian ini jangan. Baik. Jadi ke depan
ini perlu dikonstruksikan kembali karena apa? Ini kita itu tidak berbicara pemegang HGB yang sekarang, tapi berbicara buyutmu nanti. Baik, ya nanti kita akan teruskan ya Bapak. Nanti kita ke Pak Siput, namun sebelumnya pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu. Kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami, terima kasih sekali Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Kita masih membahas hal yang memang saat ini menjadi sorotan kita di sini adalah pelayanan pertanahan BPN di daerah istimewa Yogyakarta. Saya ke Pak Iput. Baik Pak Iput, ini kita akan redam. Pak Siput. Baik, Pak Siput kita redam sedikit ya. Oh, iya. Harapannya deh Pak ini, kan gini, mohon maaf ya, kita kan sudah mau berganti presiden. Kemudian apakah ada optimismenya ataukah bagaimana nih Pak Siput? Saya sama dengan beliau. Gimana Pak? Walaupun saya ini usia 85. Wah, luar biasa. Hebat ya? Luar biasa. Ya. 10 tahun ke depan. 85-nya. Oh, Pak Siput. Saya tapi luar biasa optimis juga. Apalagi setelah bertemu dengan Komisi 2 DPR RI yang Pak Rianto. Dulu-dulu saya juga ketemu Komisi 2 DPR RI. Tapi kami Kelui ini cuman bilang istimewa aja. Saya bilang sama dia, istimewa ini justru istimewa dalam hal lebih mensejahterakan masyarakat. Kalau tadi beliau bicara mengenai kearifan lokal, kita tadi ya semua ya, saya jadi ingat, kalau kearifan lokal ini sebetulnya apa tuh namanya kearifan lokal? Apa cuman jargon? Tidak Mbak. Baca itu UUK, pasal 4G, asas-asas. Loh, kearifan lokal tuh intinya bahwa gubernur harus mentaati dan menegakkan peraturan perundangan. 1, itu pasal 15E. Kemudian kearifan lokal itu adalah tidak boleh kembali ke nilai-nilai feodal dan mempraktekkan nilai feodal. Jadi kalau kita itu kembali ke UUK ini tidak ada urusan ini. Sudah jelas itu punya masyarakat kok, udah gitu aja gampangannya. Berpikir secara orang bodoh, sertifikat yang bikin beliau mau memperancang, beliau ngecek sih imbian bener ora, imbian skopo. Kalau gitu apitek ki imbian skopo ndok, apa pitek padha karo ndok Pak ya tidak begitu. Ya. Jadi kami juga sekali lagi ke depan apa? Ya tidak ke depan, besok sudah dijelaskan oleh beliau dan beliau. Jadi besok masyarakat sudah bisa mendaftar ke loket. Itu tadi kesepakatannya. Baik. Kemudian sertifikat tinggal dilihat aja. Saya kira itu bukan kesepakatan tadi. Oh iya. Itu memang salah satu amanat, bukan itu amanat Perkapan 1 2010. Itu begitu. Jadi itu aturannya dipakai saja. Nah, ini tadi beliau gitu ya. Sekarang besok dipakai aturan itu. Dan juga kalau nanti di sertifikat itu sudah jelas, itu tanah milik negara, tanah di atas tanah negara, bukan miliknya siapapun, ya sudah diperpanjang. Perkara nanti ada yang nggak terima, ya silahkan gugat di pengadilan, itu juga perkaban, undang-undang. Ini seperti anak saya ini, tapi dablek. Bukan dablek. Kalau saya melihat kondisi BPN saat ini, itu beban tugasnya terlalu berat. Berat untuk beban pelayanan rutin, kemudian PTSL itu saya nggak sanggup. Kalau saya suruh milih, suruh jadi Kakanwil BPN saya nggak sanggup. Nggak usah dari bawah, saya nggak sanggup. Ya, karena terlalu banyak kasusnya Pak? Karena bukan kasusnya, terlalu beban tugasnya itu berat. Ya baik. Ya kita harapkan ini nanti memang ada titik terang seperti yang Pak Rianta katakan. Saya ingin karena kita sudah tidak terasa sudah di penghujung acara. Monggo saya dari paling luar dulu, Patri, apa yang bisa Bapak sampaikan? Mbak dan para pemirsa, memang kita ini di daerah istimewa Yogyakarta memang perlu selaras, serasi, harmonis. Betul. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam memberikan pelayanan juga merasa tenang, nyaman di dalam memberikan layanan. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kaitan dengan perpanjangan memang tadi disampaikan oleh Pak Rianta, memang duduk bersama Pak, itu perlu sekali, sehingga tidak hanya kami yang jadi dibentukkan dengan masyarakat, tapi perlu ada yang lain juga perlu saling komunikasi. Jadi dihadapkan langsung. Gitu. Mungkin itu kalau dari saya Pak. Pak Rianta, silakan.
Baik, intinya kembali lagi bahwa pimpinan negara ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Makanya kalau bicara kearifan lokal itu kan mbah-mbah kita, dalang-dalang kita selalu berbicara ratu adil. Baik. Apa itu ratu adil? Ya ratu itu peraturan. Adil ya ditegakkan secara adil. Jadi kearifan lokal di Jogja ya menurut saya bagaimana kita dorong bersama untuk segera jumeduling Ratu Adil Heru Cokro kalau Pak. Baik. Sebuah norma yang harmonis. Loh ya itu dalam rangka membangun harmoni. Harmoni sosial, keserasian sosial, dan terakhir mungkin kesetiakawanan sosial sesama anak bangsa. Untuk bagaimana bisa memayu Hayuning Bawono kan itu. Baik, ya. Baik, terima kasih sekali Pak Siput. Saya juga mengharapkan ini bisa selesai dengan cepat karena prosesnya sudah terlalu lama 2015 ya Pak ya. Terima kasih kepada narasumber kami yang telah hadir dan bagi Anda pemirsa terima kasih Anda menyaksikan Ranah Publik. Semoga ini bermanfaat bagi Anda, memberikan gambaran bagi Anda. Kita bertemu kembali di Ranah Publik edisi mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa.